Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Wah, ini nggak diserahkan, malah deg-degan. Bisa diusir sewaktu-waktu gitu ya, kalau misalnya kita tidak dapat membuktikan gitu kan. Data itu memang sangat memiliki arti yang cukup jelas untuk lembaran kerja mengidentifikasi mengenai kepemilikan tanah. Inilah desain jalan tol Yogyakarta-Bawen yang pembangunannya sudah dimulai sejak 30 Maret tahun ini. Jalan tol sepanjang 75,82 km ini ditargetkan kelar dibangun tahun 2024 mendatang. Pembangunan jalan tol yang melintasi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah Jogja, Solo, dan Semarang. Khusus untuk wilayah DIY saja, perkiraan luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan mega proyek ini seluas 49,6 hektar. Selain DIY, pembangunan jalan tol juga melalui 4 wilayah kabupaten dan kota lainnya. Wilayah yang paling luas terkena pembebasan lahan adalah Kabupaten Magelang. Sesuai dengan surat pemberitahuan Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta pada 3 Juli 2020, jalan tol akan melintasi 7 desa di Kabupaten Sleman. Masuk pula dalam penetapan lokasi sejumlah bidang lahan Sultan Ground yang dimiliki Keraton Yogyakarta. Namun pihak Keraton Yogyakarta menolak pembebasan atau menjual lahan tersebut ke negara. Sebaliknya, Keraton memberikan izin hak pakai secara gratis kepada negara. Salah satu dasar keistimewaan itu kan tanah Sultan Ground Pakualam Ground. Anak entek, kalau istimewanya untuk meneh. Itu ya. Terus mekanisme seperti apa nanti ngatur dalam? Ya digunakan silakan pemerintah menggunakan. Ya pakai aja nggak apa-apa. Kan gitu. Apa? Katanya? Nah ya terserah sih mau pakai pemerintah mau pakai jangka waktu dari itu selama masih mau dipakai. Menurut Sekretaris Daerah DIY, hingga saat ini proses pelepasan tanah untuk proyek tol masih belum rampung pendataan dan pembebasannya. Kalau berkaitan dengan tanah Sultan Ground, kalau sekarang status tanahnya adalah menjadi tanah kas desa di atas tanah Sultan Ground, ya tentu nanti para pengelola jalan tol itu akan berembuk dengan kalurahan beserta dengan keraton. Persoalan nanti apakah itu akan dipergunakan, diberikan kekancingan atau dalam bentuk lain, tentu itu menjadi ranah kewenangan pihak keraton. Bersama-sama tentu nanti desa atau kalurahan juga akan diajak rembukan soal itu. Karena selama ini tanah kas desa itu kan menjadi penghasilan dari desa. Tentu kita tidak berharap tanah kas desa itu kemudian mengurangi pelungguh, mengurangi pengarem-arem atau bahkan juga mengurangi pendapatan desa. Status Sultan Ground sudah sejak lama menjadi polemik di Yogyakarta. Stempel kekhususan ini kerap memunculkan konflik agraria. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta melihat status Sultan Ground sebagai potensi konflik yang tak berkesudahan. Undang-undang keistimewaan di Provinsi DIY dinilai menutup akses rakyat atas tanah. Bisa diusir sewaktu-waktu gitu ya, kalau misalnya kita tidak dapat membuktikan gitu kan. Dan mungkin ada juga yang menyerahkan mungkin karena takut kualat juga, kalau udah Pak Gubernur yang ngomong gitu ya. Ya karena takut kualat hidup di Jogja gitu mungkin ya. Itu akhirnya menyerahkan secara sukarela atau karena ini adalah bentuk pengabdian rakyat kepada raja, mungkin bisa berpikir seperti itu juga. Tapi kan kemudian
nggak semua rakyat Jogja ya dengan beberapa advokasi yang kami lakukan itu mengakui itu juga gitu. Tapi banyak juga Pak yang menolak dengan adanya tanah Sultan Ground ini Pak. Ya, beberapa konflik yang telah kami tangani ya mereka menolak. Nasib itulah yang dialami oleh Saryono, salah satu warga di Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta. Pria berusia 48 tahun ini sudah 20 tahun lebih menempati rumah tinggalnya. Dalam waktu dekat, ia dan keluarganya harus angkat kaki dari rumahnya sebab lahan rumah tinggalnya saat ini adalah Sultan Ground alias milik Kesultanan Yogyakarta. Saryono mengaku membeli lahan melalui seorang teman. Lahan seluas 20 meter persegi ia beli berharga 9 juta rupiah bertahun silam. Begitu belakangan hari mengetahui lahan tinggalnya milik Kesultanan, ia pun pasrah. Satu RT itu kan sudah digusur, tapi sebelum digusur itu kan ada musyawarah dari warga itu diundang ke RW. Diundang dulu, terus katanya mau digusur itu terus disuruh rapat kalau nggak salah kecamatan kalau nggak kelurahan. Sebagai warganya itu ya semua itu istilahnya ya menyadari bukan tanahnya sendiri, itu ya memang manut aja. Subiono, seorang pensiunan guru olahraga di kota Yogyakarta, juga bernasib sama. Pria 70 tahun ini sudah menempati rumahnya di Kelurahan Baciro selama 24 tahun. Namun baru tahun 2020 lalu ia mengetahui status lahan tempat tinggalnya. Sejak tahun 1998 bermukim di sini bersama anak-anaknya, Subiono juga baru mengetahui ia tinggal di atas lahan Sultan Ground. Sebab selama ini lahan tersebut ia dapatkan secara turun-temurun dari keluarganya. Oh ya gimana ya? Ya sedih gitu kalau misalnya disuruh mengosongkan ya, karena udah lama tinggal di sini. Berapa lama tinggal di sini? Saya sudah 98. Dan ini tanah punya ibunya, warisan dari ibunya gitu. Ibunya sudah meninggal. Terus tapi sebelumnya itu saya mengurus surat HGB, hak guna bangunan. Saya disuruh ini harus berkoordinasi di keraton, di Panitikismo gitu. Setelah di sana mungkin tanggal 3 atau 4 mungkin saya ke sana. Terus saya datang ke sana itu suruh ya kumpul aja, ditumpuk aja di sini. Besok masih panggil, ada panggilan. Tapi sampai sekarang itu nggak ada panggilan sama sekali. Sejak 2013 hingga saat ini, Keraton Yogyakarta terus melakukan pendataan Sultan Ground. Tidak sedikit warga Jogja yang semula sudah mengantongi sertifikat hak milik atas tanah, dianulir dan harus mengembalikannya kepada pihak keraton. Lantas apa jadinya kalau lahan jalan tol yang berstatus Sultan Ground itu juga akan ditarik kembali sewaktu-waktu oleh pihak keraton? Menurut beberapa data publik, sebaran terluas tanah milik Kesultanan dan Paku Alaman berada di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. Hingga tahun 2014, pemerintahan Yogyakarta telah merilis data. Terdapat 13.226 bidang Sultan Ground dan Paku Alaman Ground. Total luas lahan khusus tersebut sedikitnya 5.063 hektar. Meski begitu, untuk keperluan sinkronisasi data, pemerintah DIY bersama dengan Badan Pertanahan Nasional masih terus mendatanya. Targetnya akan diselesaikan hingga tahun 2024 mendatang. Lantaran inilah, proses sertifikat tanah untuk masyarakat di Yogyakarta juga turut terdampak. Sejak tahun 2017, warga sulit mengajukan sertifikasi tanah miliknya. Menurut LBH Jogja, kondisi ini terjadi lantaran rakyat diminta bisa membuktikan kejelasan asal-usul tanah yang dikuasainya. Meski kadang sudah ada bukti sertifikat legal sebagai hak milik,
tak jarang bisa dianulir. Pertengahan Mei lalu, warga Kelurahan Kembang di Kulon Progo ramai-ramai menyerahkan sertifikat tanah miliknya ke pihak Keraton Yogyakarta. Sagio Budi Santoso adalah salah satunya. Warga Pronosutan ini mengaku dengan sadar dan ikhlas mengembalikan sertifikat tanah miliknya. Dan sebagai gantinya, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, Putri Sulung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memberikan serat kekancingan. Setelah menyerahkan sertifikat miliknya, Sagio mengaku lega lantaran ada jaminan bisa terus menempati lahan yang selama ini ia garap untuk bertani. Wah, ini nggak diserahkan. Malah deg-degan ya? Malah deg-degan. Tuh, itu nggak dapat bisa menempati kalau ini nggak serahkan. Nggak bisa. Ini kalau sudah mendapat ini sudah nggak bisa. Tapi Bapak punya sertifikatnya, jadi gimana? Ini dulu kan nggak tahu, orang tua itu katanya tanahnya sendiri. Nenek saya kan bukan nggak bicara, itu nggak ngandani karo anak putune. Ini kan dibuat sertifikat. Menurut lurah setempat, ada 6 warganya yang menyerahkan sertifikat kepemilikan tanah ke pihak keraton. Sekalipun warga sudah mengantongi sertifikat hak milik resmi sejak tahun 80-an dari BPN Kulon Progo, katanya umumnya mereka bisa menerima kenyataan. Ya biasalah, waktu itu ada konflik biasa karena yo sopo to sing nggak mau istilah bahwa tanahku waktu dikasih mbah-mbahnya, yaitu ahli warisnya itu, bahwa ini lo tak kasih ini. Ternyata begitu didata ternyata itu milik Kesultanan. Alhamdulillah istilahnya teman-teman dari Kelurahan Kembang sini, istilahnya dari Kaur Jogoboyo terutama ya, dia itu dengan pendekatan secara hati, secara halus, dan mereka menyadari. Alhamdulillah dengan itu mereka juga menyerahkan dengan rela ya itu ke tanah, ke pihak Kesultanan itu. Namun tidak semua warga Kelurahan Kembang mau menyerahkan kembali sertifikat tanahnya kepada keraton. Keluarga Sukiem hingga kini memilih untuk tidak menyerahkan kembali sertifikat hak milik atas tanahnya. Puluhan tahun mengantongi sertifikat hak milik, keluarga Sukiem tidak rela haknya diambil begitu saja. Kemarin itu kita mempunyai alasan belum memberikan, bisa dibilang tidak memberikan karena alasan berita itu belum jelas, terus ujung-ujungnya besok gimana. Tapi yang jelas itu kan kita mempunyai sertifikat yang asli, alasan menjadi Sultan Ground kita belum tahu. Nah, ini kan sertifikat asli. Sudah konsultasi kemana nih sehingga bisa percaya yakin bahwa punya saya asli? Kalau itu yang jelas kan itu yang mengeluarkan negara. Kemarin kan sudah dipertanyakan di BPN juga soal tanah itu statusnya apakah Sultan Ground atau tidak, dan itu dinyatakan tidak, bukan Sultan Ground. Ricardo Simarmata, pakar hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada, melihat fenomena Sultan Ground sebagai ketidakpastian. Sebab hingga kini belum ada pendataan yang jelas mana-mana saja yang masuk kategori tanah kesultanan dan kadipaten. Itu pertama secara historis politis klaimnya adalah kami punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Kami pernah membantu negara Republik Indonesia ketika itu pindah dari Batavia ke Yogyakarta. Jadi membantu maksudnya pernah punya peran historis. Nah, setelah diundangkannya Undang-Undang Keistimewaan Jogja, argumen legalnya dapat. Nah, dalam undang-undang itu dikatakan bahwa keraton sebagai badan hukum khusus itu boleh memegang hak milik atas tanah. Nah, dengan adanya ketentuan itu tahun 2013 ya, berarti orang menafsir ketentuan UU-PA itu yang menghapuskan tanah-tanah eks Swapraja menjadi tanah negara tidak berlaku untuk DIY. Dari situ asal-usulnya, maka sekarang sejak tahun 2013 Keraton dan Pakualaman menggunakan itu sebagai landasan hukum untuk mengklaim kembali tanah-tanah Kesultanan dan tanah-tanah Pakualaman. Untuk saat ini, pihak dari Dinas Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta
sudah melakukan klaim Sultan Ground sebesar 8.952, dan yang artinya bahwa masyarakat yang tinggal atau tanahnya berada atau diklaim Sultan Ground berarti akan diberikan surat kekancingan dan sertifikatnya diberikan ke pihak keraton atau panitikismo. Dan ini artinya bahwa tanah atau rumah yang ditinggali oleh warga Yogyakarta tidak boleh diperjualbelikan atau disewakan karena tanah yang ditinggali adalah milik Sultan Ground. Permasalahan klaim tanah di Yogyakarta terus bermunculan hingga saat ini. Sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan sebelum tahun 2017 banyak ditarik kembali. Akibatnya, beragam konflik muncul silih berganti, memposisikan rakyat berhadapan-hadapan dengan pihak keraton dan kadipaten. Keraton dan Pakualaman itu kan badan hukum yang bisa memiliki atau atas nama tanah, itu bisa untuk keraton dan Pakualaman. Kalau zaman dulu kan belum berbadan hukum. Jadi yang belum ada catatan di BPN, belum ada catatan di desa, itu tentu harus lewat kajian tadi, sehingga kita tidak bisa serta-merta menyebutkan, ini tanah Sultan Ground, ini tanah Pakualaman Ground, ini tanah Pemda, tentu nggak bisa. Seias kata, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta pun mengakui adanya kendala dan persoalan di lapangan. Yang sudah bersertifikat itu ada 16.068 itu sudah bersertifikat. Dari total keseluruhan 50.279 bidang. Itu yang tanah Sultan Ground ataupun Pakualaman Ground yang hak anggado, yang dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintah kelurahan atau pemerintah desa. Sedangkan yang bukan hak anggado, yang terdiri dari tadi 13.688 ya, yang sudah bersertifikat itu ada sampai dengan akhir tahun kemarin itu 8.952 yang sudah jadi. Tetapi jumlah total yang sudah kita daftarkan ke BPN, sudah kita daftarkan itu di BPN 13.737. Makin jelas ya? Ya, itu sudah clear. Nah, sampai akhir tahun kemarin baru jadi 8.952. Pakar hukum agraria sekaligus guru besar Fakultas Hukum UGM, Nur Hasan Ismail, menilai pendataan Sultan Ground dan Kadipaten Ground sebagai bentuk kepastian hukum. Pendataan perlu dilakukan sebagai bentuk penertiban administrasi untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan. Seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran karena sekali lagi gitu ya. Ini adalah bagian dari penertiban administrasi pertanahan dari tanah-tanah yang dipunyai oleh Kesultanan gitu. Ya terutama tanah-tanah non keprabon, meskipun juga ada tanah-tanah keprabon yang sudah dikuasai oleh masyarakat, termasuk mungkin sudah diterbitkan sertifikat. Nah itu yang akan ditertibkan, ditata ulang. Tetapi tetap sepanjang masyarakat itu memanfaatkan tanah itu, gitu ya, benar-benar memanfaatkan tanah, gitu ya, itu benar-benar masih berlangsung. Saya yakin gitu, dua lembaga ini akan tetap memberikan. Itu sebabnya Nur Hasan juga berkesimpulan tidak perlu muncul kekhawatiran adanya monopoli tanah oleh Kesultanan dan Kadipaten. Jadi bagian dari pemikiran Sri Sultan yang ke-9 dulu bahwa
tanah-tanah yang dimiliki oleh Kesultanan tentu itu juga didukung oleh Pakualam gitu ya. Bahwa tanah itu adalah untuk rakyat. Jadi silahkan tanah-tanah itu dimanfaatkan oleh rakyat gitu ya, untuk berbagai macam kepentingan sebagai upaya rakyat itu menempati tanah untuk rumah, untuk kegiatan usaha gitu. Itu wujud dari filosofi bahwa tanah atau kesultanan itu adalah untuk rakyat. Tanah adalah simbol kehidupan umat manusia. Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang tidak memerlukan tempat hidup, bernaung, dan berkembang biak. Tanah sejatinya juga merupakan simbol distribusi kesejahteraan rakyat. Namun, tidak bisa dipungkiri, selama ini Kesultanan Yogyakarta juga tak sedikit memberikan hak guna atau hak pakai berupa serat kekancingan kepada rakyatnya. Yang perlu dilakukan adalah mempercepat proses identifikasi dan pencatatan tanah kesultanan. Dengan begitu, negara bisa hadir memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Yogyakarta untuk bisa mengurus dan memiliki sertifikat tanahnya sendiri.